Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan footage dari Sony FX6 dengan lensa Nisi Athena. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Lalu untuk color management kita menggunakan DaVinci White Gamut. Lalu untuk outputnya kita ke Rec7 Ornament A karena kita menggunakan Mac. Jika teman-teman menggunakan Windows bisa ke Gamma 2.2 atau Gamma 2.4. Rec7 Ornament maksudnya ya teman-teman. Oke, kita save. Untuk node pertama aku akan kasih IDT, Input Data Transform. Kita beri Color Space Transform di sini dari Effect, lalu ke Sony S Gamut Tracing, gamanya ke S-Log3, lalu outputnya kita ke DaVinci White Gamut, DaVinci Intermedia. Lalu untuk tone mapping di sini aku akan nonaktifkan. Kita tambah lagi node untuk ODT. Untuk ODT di sini aku akan tambah Color Space Transform juga dari DaVinci White Gamut ke Rec7 Ornament Gamma 2.2. Karena monitor saya menggunakan Gamma 2.2, jadi saya output gamanya ke Gamma 2.2. Oke, kita akan rapikan di sini. Oke, next di sini aku akan kasih node exposure. Di node selanjutnya sini aku akan kasih nama white balance, dan di node selanjutnya aku akan kasih nama contrast. Dan di next node di sini aku akan kasih saturasi. Oke, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana prosesnya. Sebenarnya keempat ini teman-teman gabungkan menjadi satu node juga tidak masalah, atau teman-teman pisah seperti ini juga tidak masalah. Kalau dipisah seperti ini kita akan tahu ketika kita just disable node-nya, before after-nya kita akan tahu bagaimana cara kerja white balance-nya, exposure-nya dan sebagainya. Nah, untuk video kali ini aku akan kasih tahu teman-teman per ini ya namanya, per node. Oke, untuk exposure di sini kita akan menggunakan HDR. Aku hanya akan turunkan sedikit untuk exposure-nya, mungkin sekitar 20. Lalu untuk WB di sini aku akan gunakan chromatic. Chromatic adaptation ya teman-teman. Di sini defaultnya, lalu kita akan targetnya di sini adalah color temperatur, lalu untuk source-nya juga color temperatur. Di sini aku akan rubah menjadi 5600. Lalu untuk Kelvin-nya di sini yang akan kita adjust ke mana WB yang sebenarnya. Oke, before after mungkin sekitar segini teman-teman. Oke, lalu kita ke kontras. Kontras kita gunakan color wheel. Karena ini film jadi aku akan coba kontrasnya sedikit tebal ya teman-teman. Oke, before after. Oke, aku akan disable dulu. Ini apa namanya? Ini Rec7 Ornament, lalu ini ke exposure, lalu ini ke white balance, lalu ini ke contrast. Oke. Lalu kita akan pergi ke saturasi. Untuk saturasi di sini teman-teman bisa gunakan color space-nya HSV. Lalu untuk channelnya bisa rubah ke channel 2 saja. Jadi untuk channel 1 dan 3 kita off-kan. Lalu teman-teman bisa gunakan wheel gain. Maaf. Untuk menambah saturation. Di sini aku tidak akan banyak menambah ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya untuk defaultnya sudah enak. Jadi kita tidak perlu menambah saturasi juga tidak apa-apa. Jadi nggak harus ya teman-teman. Jadi ketika WB udah benar, kontras sudah benar, exposure sudah enak. Jadi teman-teman nggak perlu untuk mengkoreksinya. Oke, di sini sudah.
Di sini aku akan merapikan lagi untuk skin tone-nya, karena di sini terlihat sedikit agak beruntusan. Aku akan sedikit halusin. Jadi aku akan selection untuk skin tone. Oke, kita rapikan. Oke, kita akan sedikit kurangin untuk detailnya. Mungkin sekitar minus 10 cukup kali ya. Jadi biar tidak terlihat halus banget juga. Mungkin minus 15. Oke. Cukup. Lalu untuk saturasi di sini aku akan reset ya teman-teman. Karena saya rasa tidak perlu menambahkan saturasi juga udah cukup. Aku kasih maskin. Lalu oke, koreksinya cukup oke. Lalu di sini aku akan nambahkan note lagi. Ini untuk pencahayaan. Jadi aku akan tambah power window. Dia agar fokus penonton lebih fokus ke talent. Oke. Kita akan balik ya teman-teman. Dengan invert, kita coba akan turunkan menggunakan curve di sini. Oke. Oke, ini kita kasih nama out. Lalu kita tambah satu lagi menggunakan paralel ya teman-teman ya. Di sini kita akan perbaikin untuk ini yang terlalu cerah nih bajunya. Kita kasih nama right. Bagian sebelah kanan ya. Kita coba menggunakan radial. Oke. Oke, cukup. Yang ini kita coba adjust lagi. Saya merekomendasikan menggunakan curve ya teman-teman. Karena kalau curve kita bisa adjust ke atas ke bawahnya lebih mudah. Oke, ini sudah. Lalu kita tambah add node. Untuk add node di sini kita akan menambahkan look ya teman-teman. Look. Oke, aku akan menggunakan color bar. Ini salah satu tips juga buat teman-teman, jika tidak memiliki panel seperti ini bisa menggunakan color bar dengan cara menggunakan mouse. Scroll mouse ya teman-teman. Tinggal arahkan aja. Di sini aku akan kurangin untuk warna merah di shadow. Oke, before after. Lalu kita akan naikkan warna yellow di bagian midtones. Oke, lalu kita tambah juga, kita kurangin warna biru untuk di daerah highlights. Kurang lagi untuk sini. Before after ya teman-teman. Lihat pemisahan warna di sini, tapi skin tone tetap terjaga. Oke, before after. Lalu next di sini seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan menambahkan look kodak ya teman-teman. Ada dua node nanti di sini. Di sini adalah Sinion. Lalu di sini kita kasih kodak. Sinion di sini kita akan kasih color space transform.
dari rect 7 or 9 ke Cineon. Oke, karena di sini tadi output kita adalah rect 709 gamma 2.2, makanya di sini inputnya juga rect 709 gamma 2.2. Lalu untuk kodak di sini kita add node, lalu ke film log, lalu kita kasih kodak seperti ini. Oke, terlihat gambarnya kurang bagus ya teman-teman, baik itu daerah gelapnya itu terlalu dark banget. Kita akan kompon dua node ini, lalu kita kasih nama kodak ya, lalu kita akan kurangi untuk intensity-nya. Mungkin di sini aku akan kasih sekitar 500 before after, kurang lagi sekitar 440 ya. Oke, 440. Lalu di sini aku akan perbaikin untuk highlightnya teman-teman. Aku tambah note lagi di sini. Aku kasih nama global. Merapikan, aku letak di sini ya teman-teman. Kita akan turunkan lagi untuk highlights, karena di bagian sini kurang enak ya teman-teman. Kita akan kurangin untuk highlightsnya sekitar mungkin minus 20. Lalu kita akan rapikan lagi untuk kita rapikan lagi untuk exposure-nya kita kurangin dikit. Nice. Lalu shadow sini kita tambahin dikit aja. Oke, ini before after, jadi lebih rapi lagi untuk daerah highlights-nya sini. Oke, ini akan rename look 1 ya teman-teman, pemisahan tadi. Lalu di next look sini aku akan coba explore lagi untuk menambahkan warna-warna tertentu. Jadi aku akan pisahin antara shadow dan highlights-nya. Oke, untuk di sini aku akan pilih dulu untuk shadow-nya. Oke, kita kurang lebih segini. Aku akan coba adjust dulu udah shadow-nya. Oke, aku akan kasih intensity-nya sekitar 500. Oke, lalu di sini aku akan kasih outside node. Oke, kita akan coba tambah untuk nilai gain-nya. Oke, lalu untuk shadow-nya coba kita akan adjust lagi. Oke, coba kita turunkan dikit. Kita reset ya teman-teman. Oke, di sini aku menggunakan tools gamma. Coba kita ke highlights-nya, kita turunkan. Oke. Di sini aku akan kasih kontras lagi ya teman-teman. Kita akan coba sempurnakan untuk kontrasnya. Before after. Oke, coba kita apply. Oke. Oke teman-teman, untuk building looknya, sebelum dikasih look 1 shadow dan highlight seperti ini flat, lalu kita adjust untuk
itu namanya. Dan mungkin untuk kodak aku akan kurangi sedikit lagi ke 400. Oke, nice. Lalu untuk aku akan sedikit bikin kreatif untuk apa namanya, pencahayaan dari sini. Aku akan sedikit rubah warnanya. Aku akan pergi ke pencahayaan sini ya teman-teman. Untuk lift, kita gunakan gradient di power window. Kita arahkan ke sebelah kiri. Lalu coba kita akan kasih sedikit color di sana. Oke, before after ya teman-teman. Before after, kita sedikit kurangin intensity-nya 10%. Oke, kita benerin lagi untuk pencahayaan. Oke, lalu di sini aku akan kasih outside node. Ini out, ini in. Kita coba tambahkan pencahayaan untuk karakter utamanya. Sorry. Oke, lalu aku akan kasih sharp di sini sedikit aja. Ini sekitar 48. Oke, nice. Sini kita akan sedikit gelapin lagi bagian samping. Oke. Ini untuk hasil look yang kita dapatkan. Di sini aku akan di node kontrasnya aku akan coba perbaiki untuk daerah gelapnya teman-teman. Akan coba turunkan agar lebih natural. Oke, cukup. Lalu kita akan coba sedikit oke, cukup. Ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, mungkin untuk daerah shadow di sini aku akan adjust sedikit lagi ya teman-teman. Aku akan coba menambahkan sedikit highlights di sini. Sorry, satu stop aja. Ya, mungkin di sini aku akan sedikit menambahkan highlights. Oke, mungkin di sini aku akan sedikit menambahkan nilai gainnya ya teman-teman ke mungkin 2. Oke. Lalu untuk out di sini aku akan gelapin sedikit lagi. Oke, di sini ada sedikit noise, jadi aku akan kasih noise reduction di awal node ya teman-teman. Kita pergi ke motion effect, temporalnya kita rubah ke 3, lalu kita uncheck yang ini ya teman-teman ya. Kita coba tambahkan nilai 3, lalu di sini mungkin 3 juga. Oke, ini before, ini after. Untuk chromanya mungkin aku akan kasih 3 dan ini 4 atau ini 2 ya teman-teman. Yang enggak terlalu soft. Oke, ini 3.
Oke, lalu untuk di sini mungkin 2. Terlihat agak soft ya teman-teman. Aku akan kasih nilai 1. Sini. Oke, 2. Oke, cukup. Lalu aku akan kasih grind untuk di sini ya teman-teman. Film grind. Oke, di sini aku akan kasih yang 35400T. Teman-teman bisa rasain nggak ya? Tapi saya rasa di sini udah cukup untuk grainnya. Oke. Oke teman-teman, di sini aku akan memperbaiki kontrasnya. Menurut saya ini kontrasnya terlihat terlalu dark, daerah gelapnya. Aku akan sedikit angkat untuk shadow dan turunkan sedikit highlights. Oke, kita coba akan angkat sedikit shadownya sini. Lalu aku akan coba tarik. Jadi untuk mengaktifkan ini teman-teman bisa pergi ke titik 3 ini ya teman-teman, lalu aktifin ini editable split line. Oke, untuk memberikan nah untuk membuat tool seperti ini teman-teman bisa ke titik 3 ini lalu checklist yang ini ya teman-teman. Oke, aku akan perbaikin untuk highlightnya, kita turunkan sedikit. Kita angkat sedikit lagi. Oke. Lalu untuk daerah rambut di sini terlihat terlalu sharp ya teman-teman. Saya akan sedikit memberi buraman di sini. Aku akan tambahkan untuk knot di sini. Kita rapikan. Aku akan tarik alpha dari skin tone di sini ya teman-teman. Lalu akan membaliknya. Kita import di sini. Lalu aku akan kurangin untuk mid-tone detailnya. Mungkin sekitar minus 40. Before, teman-teman bisa lihat ya. After, before, after. Oke, terlalu berlebih mungkin minus 30. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk tutorialnya, cukup sampai di sini. Semoga membantu teman-teman dalam color grading look film seperti ini. Dan jika suka, jangan lupa teman-teman share dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.